أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه. Penulis rahimahullah berkata, maka adapun makna keimanan kepada Allah, tatkala engkau berkeyakinan bahwa Allah adalah sesembahan yang berhak untuk diibadahi satu-satunya, duna ma siwa, tidak kepada selainnya. Telah kita ketahui bersama bahwa keimanan kepada Allah terkandung padanya 4 kandungan. Yang pertama, beriman kepada wujudullah, akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita beriman akan rububiyah, akan perbuatan Allah yang mencipta, mengatur, memberikan rezeki, menurunkan hujan. Kita yakini semua itu. Yang ketiga, kita beriman akan uluhiyah, bahwa Allah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Kemudian yang keempat, kita beriman akan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nama dan sifat Allah itu semuanya baik. Maka tauhid ini tentang nama dan sifat Allah itu dibangun di atas 3 asas. Yang pertama, al-itsbatu ma atsbatahu Allah li nafsi atau atsbatahu rasuluhu. Yang pertama, kita menetapkan terhadap apa yang Allah tetapkan terhadap dirinya, atau terhadap apa yang Rasulullah tetapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sucikan nama dan sifat Allah dari bentuk seluruh kekurangan, aib, cacat. Kita sucikan semuanya, kita bersihkan. Yang ketiga, kita putus keinginan untuk mengetahui tentang bagaimana.
Jadi ketiga perkara ini adalah perkara yang kita bisa memahami tentang nama dan sifat Allah. Tatkala Allah berfirman di dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah, artinya Allah punya tangan. Maka yang pertama, kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan terhadap dirinya, bahwa Allah punya kedua tangan. Kemudian yang kedua, tanzihullahi anil uyub, kita sucikan akan sifat dan nama ini dari seluruh cacat. Artinya Allah memiliki kedua tangan tanpa adanya cacat, tanpa adanya aib. Artinya memiliki kesempurnaan. Kemudian yang ketiga, kita putus keinginan, rasa ingin tahu tentang bagaimana. Artinya apa? Yaitu tatkala Allah berfirman Allah memiliki kedua tangan, maka tidak perlu ditanyakan lagi bagaimana tangannya Allah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, maka kita tetapkan sebagaimana yang Rasulullah tetapkan, Allah turun. Kita sucikan dari aib-aib, kita bersihkan dari kekurangan. Kemudian jangan tanya bagaimana turunnya Allah, tapi kita yakini bahwa Allah itu turun. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah tatkala ditanya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, fa kaifa istawa? Imam Malik rahimahullah taala pernah ditanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, di atas arsy-Nya beristiwa. Maka bagaimana caranya Allah beristiwa? Kata Imam Malik rahimahullahu taala, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, istiwa adalah perkara yang maklum, yang diketahui di dalam bahasa. Yang mana artinya istiwa itu tinggi, di atas, naik. Orang-orang Arab tahu arti dari istiwa. Makanya Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum, diketahui. Dan adapun bagaimananya Allah beristiwa, itu adalah perkara yang kita tidak ketahui. Wal imanu bihi wajib, dan beriman akan istiwanya Allah adalah perkara yang wajib. Was su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana adalah pertanyaan yang bid'ah. Artinya tatkala kita mendengarkan nama ataupun sifat Allah di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Kita tetapkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Kemudian kita sucikan dari seluruh aib-aib dan kekurangan. Kemudian jangan tanya tentang bagaimana, tetapi kewajiban bagi kita adalah beriman terhadap apa yang Allah dan Rasulnya telah sampaikan kepada kita.
Maka itulah kewajiban bagi kita untuk beriman terhadap seluruh nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang ketiga yaitu tentang beriman kepada tauhid uluhiyah, bahwa Allah yang berhak diibadahi satu-satunya. Perkara uluhiyah, perkara ibadah adalah perkara yang membedakan antara orang-orang musyrik dengan orang-orang yang bertauhid. Yang mana di atas perkara tauhid ini, perkara ibadah ini, Allah menciptakan makhluknya. Dan karena tauhid ini juga Allah mensyariatkan jihad. Allah menciptakan neraka, surga dan neraka. Dan karena perkara tauhid ini, perkara ibadah, Allah membagi manusia menjadi dua. Ada yang beruntung dan ada yang merugi. Ada auliyaur rahman, ada auliyaus syaitan. Dan inilah tauhid uluhiyah, ifradullahi bil ibadah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'an, yang mana kita beribadah penuh dengan cinta, pengagungan, ketundukan, rasa harapan, rasa takut. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan, faman 'abadallaha bil khawfi wahda fahuwa haruriyun, wa man 'abadallaha bir raja'i wahda fahuwal murji', wa man 'abadallaha bil hubbi wahda fahuwa zindiq, wa man 'abadallaha bil kulli fahuwal muwahhid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah cuman didasari rasa takut, jadi dia beribadah karena rasa takutnya kepada Allah, tetapi bukan karena cinta, bukan pula karena harapan. Maka dia seperti haruri, orang-orang khawarij yang beribadah karena rasa takut tanpa adanya rasa cinta dan harapan. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya karena harapan, maka dia seperti murji'ah, orang-orang yang beribadah tanpa takut dan hanya berharap akan ibadahnya. Wa man 'abadallaha, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah cuman karena didasari rasa cinta, fahuwa zindiq, maka dia seperti orang-orang zindiq, orang-orang sufi. Dia beribadah karena sangat cinta, tetapi dia tidak ada harapan padanya, dia tidak berharap akan surga, dia tidak takut akan neraka. Dia hanya beribadah karena cinta kepada Allah. Wa man 'abadallaha bil kull, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah penuh dengan rasa cinta, rasa harapan, rasa takut, fahuwal muwahhid, maka dia adalah orang yang bertauhid. Jadi seseorang yang beribadah kepada Allah itu didasari tiga perkara ini, yang mana kata para ulama tiga perkara ini muharrikatul qulubi ilallah,
penggerak hati untuk sampai kepada Allah, yaitu rasa takut, rasa harapan, dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah 4 kandungan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.